Bab 7298. Di Seaview Bar di White Horse Island, setiap tamu menantikan kedatangan tawana. Hotel menyiapkan koktail untuk semua tamu, dan suasananya sangat meriah karena semua orang minum sambil menunggu tawana. Banyak tamu yang memegang telepon genggam dengan fungsi perekaman dihidupkan, dan kamera telepon genggam mereka semua diarahkan ke pintu masuk bar, karena takut kehilangan momen ketika tawana muncul. Pada saat itu, anggota band tetap bar itu naik ke panggung satu demi satu. Beberapa musisi Filipina berkulit sawo matang melangkah ke panggung kecil di tengah bar, mengambil alat musik mereka, dan bersiap untuk tampil. Tak seorang pun terlalu memperhatikan para anggota band karena sebagian besar tamu telah datang ke bar tersebut sebelum hari ini dan menikmati pertunjukan yang diadakan di bar tersebut pada malam hari. Namun, yang tidak disangka-sangka adalah setelah para musisi ini naik panggung, mereka malah memainkan lagu pembuka, Love Story, milik Tawana. Lagu ini merupakan lagu Tawana yang terkenal dan juga lagunya yang paling terkenal. Penggemar yang menyukainya tentu sangat familiar dengan melodi pembukanya. Tak seorang pun menduga bahwa musisi lokal akan memainkan lagu terkenal Tawana. Mereka mengira itu adalah upaya band untuk memeriahkan suasana. Namun setelah pendahuluan, suara nyanyian Tawana tiba-tiba terdengar dari tempat kejadian. Semua orang tercengang sejenak. Jika itu adalah band lokal yang membawakan lagu Tawana, suaranya pasti tidak akan begitu mirip. Selain itu, penyanyi wanita dalam band tersebut memegang lonceng tangan dan bergoyang gembira mengikuti irama, tetapi dia tidak bernyanyi sama sekali. Jadi, dari mana asal nyanyian itu? Apakah ini CD yang diputar secara langsung? Namun, ini tidak masuk akal. Lagi pula, para musisi ini tampil live. Tidak mungkin hanya memutar nyanyian Tawana di CD, bukan? Tepat ketika semua orang kebingungan, seorang wanita tinggi dan cantik dengan rambut pirang dan mata biru, mengenakan congsam Cina, tiba-tiba berjalan keluar dari lorong di belakang panggung kecil yang disediakan bagi para musisi untuk naik ke panggung. Gadis cantik ini berjalan keluar sambil memegang mikrofon di tangannya, menyanyikan sebuah lagu. Seseorang di tempat kejadian segera mengenali wanita itu, dan dia berseru, "Ah, itu Tawana. Itu benar-benar Tawana." Seketika terdengar suara seruan melengking di mana-mana, dan semua orang yang tahu cara menyanyikan lagu ini tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat dan berteriak di tempat sambil bernyanyi bersama Tawana. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi hidup. Belum lagi anak muda yang menyukai Tawana, bahkan Elaine Ma pun ikut melompat-lompat dan menari kegirangan. Ia tidak bisa menyanyikan lagu-lagu Tawana, tetapi ia tetap mengangkat telepon genggamnya untuk merekam video Tawana yang sedang bernyanyi di sana, lalu dengan cepat menundukkan kepala untuk mengedit lingkaran pertemanannya, dan menambahkan teks, "Ini akan menjadi pulau kuda putih teratas di Maladewa." Hotel ini secara khusus mengundang bintang internasional Tawana untuk tampil di atas panggung bagi kami para tamu kelas atas. Yang lain menghabiskan banyak uang untuk mengejar Tawana demi menonton konser, tetapi kami justru meminta Tawana untuk datang langsung dan bernyanyi bagi kami. Perlakuan ini sungguh luar biasa. Sebelum naik panggung, Tawana sudah membayangkan 10.000 kemungkinan opini publik, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti Elaine Ma, yang akan menggambarkannya sebagai orang polos yang datang ke Pulau Baima khusus untuk bernyanyi bagi mereka. Charlie sedang asyik bermain ponsel di kamar hotel ketika dia tidak sengaja melihat lingkaran pertemanan Elaine Ma. Dia terdiam. Ibu mertuanya memang luar biasa. Dia akan melakukan apa saja untuk menyanjung dirinya sendiri, bahkan dengan mengorbankan penghinaan terhadap orang lain demi mengangkat dirinya sendiri. Ia bahkan menggambarkan seorang bintang-bintang internasional papan atas seperti Tawana sebagai penyanyi bar, yang menunjukkan betapa hebat keterampilannya. Claire juga melihat lingkaran pertemanan ibunya. Tidak seperti Charlie hanya menganggapnya menarik, tetapi dia merasa sedikit malu, terutama karena Charlie juga dapat melihat lingkaran pertemanan ibunya, rasa malunya menjadi lebih kuat.
Keduanya segera menerima pemberitahuan push dari platform video pendek. Penyanyi top Tawana Sweet sedang berlibur di Maladewa dan bernyanyi langsung di sebuah bar. Datang dan saksikan siaran langsungnya. Charlie bingung, kenapa siaran langsung dimulai begitu cepat. Jadi tanpa sadar Charlie mematikan suara di ponselnya dan mengklik untuk menonton, dan ternyata itu adalah penonton langsung yang sedang menyiarkan langsung di ponselnya. Jutaan orang segera membanjiri ruang siaran langsung, dan segala macam komentar bertubi-tubi bergulir di layar dengan kecepatan tinggi. Claire tampaknya juga tertarik dengan siaran langsung itu, jadi dia meraih headset Bluetooth dan memakainya. Charlie memiliki pendengaran yang tajam dan dari suara samar yang keluar dari headsetnya, dia menilai bahwa dia memang sedang menonton siaran langsung. Di dalam bar saat ini, setelah Tawana selesai menyanyikan Love Story, terdengar tepuk tangan, sorak-sorai, teriakan, dan siulan dari para penonton. Setiap tamu sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di pesta hari ini mereka tidak hanya akan melihat Tawana secara langsung, tetapi mereka bahkan dapat mendengar dia bernyanyi secara langsung, dan dari jarak yang sangat dekat. Bahkan jika mereka berdiri di barisan terdepan di sebuah konser, mereka tidak akan bisa mendapatkan jarak sedekat itu atau menerima perlakuan yang begitu baik. Setelah Tawana menyelesaikan lagunya, ia tersenyum dan berkata sambil memegang mikrofon, "Halo semuanya, saya Tawana Sweet. Saya sangat senang bisa hadir di pesta ini bersama kalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada White Horse Group dan Tuan Bernard Arnault atas undangannya. Saya harap kalian bisa menghabiskan malam yang tak terlupakan bersama saya di pulau tropis yang indah ini." Para penggemar di tempat kejadian menjadi sangat gila. Pada saat ini, Bernard Arnault dan istrinya juga melangkah ke panggung kecil sambil memegang mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sweet memang penyanyi wanita paling populer di dunia. Pesona nyanyiannya secara langsung begitu memukau sehingga tulang-tulang tua saya pun tak kuasa untuk tidak bergoyang mengikuti irama. Saya ingin bertanya kepada semua tamu yang hadir, apakah Anda masih ingin terus mendengarkan suara Nona Sweet yang mengharukan?" Memikirkan, para tamu di bar bersorak. Tawana tersenyum dan berkata, "Semua orang harus tahu bahwa saya menggelar 20 konser di Tiongkok beberapa waktu lalu. Alasan saya datang ke Pulau White Horse adalah karena saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan bersantai. Tuan Bernard Arnault kebetulan juga ada di sini. Atas undangannya, saya menghadiri pesta ini. Karena semua orang masih ingin mendengar saya bernyanyi, saya akan menyanyikan beberapa lagu lagi. Namun, lagu yang akan saya nyanyikan selanjutnya bukanlah lagu saya sendiri, melainkan lagu Nona Sarah Gu, yang pernah bekerja sama dengan saya di sebuah konser di Tiongkok beberapa waktu lalu. Saya sangat terobsesi dengan lagunya, Assassin, untuk sementara waktu, dan saya harap semua orang akan menyukainya." Pada saat ini, para penonton bersorak, tetapi wajah Claire menjadi pucat. Meskipun volume headset Bluetooth sangat rendah, sepertinya headset itu berada tepat di sebelah telinga Charlie. Ketika dia mendengar bahwa Tawana akan menyanyikan Assassin, dia juga merasa malu dan gelisah, jadi dia berkata kepada Claire, "Istriku, aku akan duduk di kursi malas di luar sebentar." Claire mengangguk dengan agak tidak wajar, "Oh, oke." Tiba di teras belakang villa, di langit tanpa polusi cahaya, Bima Sakti tampak seperti manik-manik yang bertaburan, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, bersama-sama menghadirkan keindahan luar angkasa yang dalam dan megah. Charlie berbaring di kursi malas, menatap Bima Sakti yang jernih di langit. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat 2 kali dia terpesona oleh langit berbintang, kedua kali dengan Maria Lynn. 1 kali ketika dia mencari tempat induk teh puer tumbuh di tepi danau Dianci, dan yang lainnya adalah ketika dia berada di Eropa Utara, melihat langit malam kutub bersama Maria Lynn, yang dihiasi bintang-bintang dan berbagai jejak telapak tangan yang terbentuk oleh aurora misterius. Namun hingga kini, ia tak berani lagi menggunakan segel tangan sialan itu. Ia mengira itu adalah segel tangan ajaib yang dapat menghasilkan energi spiritual.
Belakangan ia mengetahui bahwa energi spiritual yang dihasilkan oleh segel tangan itu tidak berguna baginya, dan malah akan menguras seluruh energi spiritual dalam tubuhnya. Sambil mendesah penuh emosi, dia tak dapat menahan diri untuk menatap langit berbintang dengan linglung. Dia teringat Maria Lynn. Di era tanpa polusi cahaya, gadis ini menatap langit berbintang selama 3 atau 400 tahun. Di balik ini, pasti ada 100 tahun kesepian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Baru saja ia teralihkan perhatiannya sejenak, tiba-tiba ia mendengar suara mesin perahu cepat dari kejauhan, dan suara perahu menghantam laut. Hal ini membuatnya tiba-tiba waspada. Ia pernah melihat banyak kapal pesiar dan pesawat amfibi di Maladewa. Pada siang hari, ada puluhan atau bahkan ratusan kapal yang berputar-putar di sekitar Pulau Whitehorse. Namun, dalam ingatannya, semua itu adalah kapal pesiar yang dihias dengan mewah, tetapi tidak terlalu bertenaga. Akan tetapi, kini terdengar suara mesin yang datang dari kejauhan sana, terdengar sangat cepat dan kuat, seakan-akan ada puluhan mesin yang sedang bekerja dengan dahsyat, dan terasa seperti sedang melaju kencang menuju Pulau Whitehorse dengan kecepatan yang amat tinggi. Ia hanya pernah melihat speedboat dengan spesifikasi seperti ini di kota-kota pesisir. Speedboat tersebut khusus digunakan untuk penyelundupan, yang biasa dikenal dengan sebutan davei. Alasan mengapa pesawat besar membutuhkan tenaga yang sangat kuat adalah karena ia harus mempertahankan kecepatan yang sangat tinggi bahkan saat terisi penuh. Selama ia dapat berlari lebih cepat dari kapal anti penyelundupan dan tidak hancur, semakin cepat semakin baik, dan tidak ada batas atas kecepatan. Oleh karena itu, kapal jenis ini akan dilengkapi dengan mesin berkapasitas besar dan berdaya kuda tinggi, dan umum bagi sebuah kapal untuk memiliki 6 mesin. Namun, Maladewa adalah negara kepulauan yang banyak dikunjungi wisatawan, dan benua terdekatnya adalah India. Siapa yang begitu buta untuk menempuh perjalanan 6 atau 700 km melalui laut demi menyelundupkan barang-barang dari India? Selain itu, apa yang dimiliki India yang layak diselundupkan ke Maladewa? Kecuali pulau-pulau yang berpenghuni, tingkat konsumsi rata-rata semua hotel di Maladewa lebih tinggi daripada Eropa dan Amerika Serikat. Mereka membutuhkan barang-barang mewah dari Eropa, air minum dari Fiji, dan bahan-bahan terbaik dari seluruh dunia. Mustahil bagi mereka untuk membutuhkan produk-produk India. Oleh karena itu, Charlie dapat yakin bahwa speedboat ini pasti tidak terlibat dalam penyelundupan. Jadi, apa yang dilakukan begitu banyak speedboat dengan kecepatan tinggi yang datang ke Pulau Cape? Meskipun Charlie tidak bisa menebak tujuan spesifik pihak lain, dia yakin bahwa pihak lain pasti memiliki niat buruk. Dia sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, jika mereka datang ke sini dengan niat jahat, lalu siapa yang mereka incar? Bernard Elno, mungkin saja. Lagi pula, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Jika mereka menculiknya, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Dan Tawana, wanita ini juga tidak mudah dihadapi. Dulu di Jepang, banyak pembunuh yang ingin membunuhnya. Mungkinkah orang-orang hari ini juga mengincarnya?